Hai guys, jumpa lagi dengan Potong Film. Kali ini gue akan bahas film yang berjudul Hide and Seek. Film ini dirilis pada tahun 2005. Menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Emily. Dia kehilangan ibunya karena bunuh diri, sehingga membuat Emily menjadi trauma yang mendalam. Dan Emily hanya tinggal dengan bersama ayahnya, dan harus menjalani terapi psikologi. Film ini diawali menceritakan ketika Emily akan tidur malam. Namun dia sempat ditemani oleh ibunya. Ibunya sangat menyayangi Emily. Saat Emily akan tidur, dia selalu menginginkan pintu kamarnya selalu terbuka. Ketika David sedang terlelap tidur, entah kenapa tiba-tiba dia mendadak terbangun. Padahal jam masih menunjukkan pukul 2 malam. Dan istrinya Allison tidak ada di tempat tidur. Kemudian dia pergi menuju kamar mandi. Saat David masuk, dia melihat Allison dengan penuh darah. Lalu David sangat kaget melihat istrinya bunuh diri. Saat David memeluk Allison, Emily sempat melihat kejadian itu, membuat Emily tak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu berlalu, Emily mendadak menjadi pendiam dan mengalami trauma yang mendalam. Ketika Emily menjalani terapi psikologi di rumah sakit anak-anak, David sempat mengobrol dengan Catherine. Mereka membicarakan bahwa dirinya dan Emily akan pindah rumah menuju Woodland Estate, bagian utara daerah New York. Saat mereka akan pergi, Emily sempat berpamitan dengan Catherine dan memberikan hadiah kotak musik kepada Emily. Mereka berdua sangat akrab, bagaikan seorang anak dengan ibunya. Sesampainya mereka datang di Woodland, David dan Emily disambut oleh Tuan Haskin dan Sheriff Haverty. Haskin adalah orang yang menemukan rumah untuk David, sedangkan Sheriff Haverty adalah polisi yang suka berpatroli di daerah Woodland. Mereka berdua memperkenalkan suasana yang ada di daerah ini. Apabila musim dingin, suasananya selalu sepi. Lalu Haskin memperkenalkan rumah bagian belakang. Namun tak lama kemudian Emily menghilang. Langsung saja David panik dan segera mencarinya. Ternyata Emily sedang berdiri sambil memandang hutan. Seperti ada sesuatu yang membuat Emily tertarik. Saat makan malam, Emily sangat tidak nafsu makan. Padahal itu adalah makanan favorit Emily. Lalu David menirukan ekspresi seperti ibunya. Namun Emily tidak tertawa sedikit pun, dan Emily langsung ingin tidur ke kamarnya. Beberapa saat kemudian David masuk ke kamar, tetapi Emily sedang bersembunyi karena dia suka sekali permainan petak umpet. Kemudian David mencari keberadaan Emily, lalu memeriksa di bawah kasur namun tidak ada. Kemudian di dalam lemari juga sama. Ternyata Emily tidak sembunyi, dia hanya berdiri di belakang lemari. Lalu sebelum Emily tidur, David sempat memberikan sebuah buku harian untuk mencatat hari-hari pertamanya di rumah baru. Dan David mengatakan sangat mencintai Emily. Lalu Emily berkata itu sebelum ibunya bunuh diri. Dan seperti biasa dia selalu menginginkan pintu kamarnya selalu terbuka. Besok paginya Emily langsung bergegas pergi ke sebuah hutan. Sedangkan David sedang sibuk membereskan barang-barangnya. Emily terus berjalan menyusuri hutan. Tak lama kemudian dia menemukan sebuah gua yang membuat Emily terheran-heran. Dan Emily langsung pulang kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian Laura tetangga sebelah menjenguk David dan Emily. Laura memberikan buah-buahan kepada mereka. Dan Laura diperkenalkan dengan Emily. Namun Emily hanya diam saja. Kemudian David dan Emily pergi jalan-jalan ke sebuah kota. Saat David mengisi bensin, dia melihat seorang perempuan. Lalu dia langsung menghampiri perempuan itu. Kemudian mereka berkenalan, ternyata perempuan itu bernama Elizabeth. Dia mempunyai keponakan yang bernama Amy. Dia seumuran dengan Emily. Saat mereka mengobrol, Emily selalu memandang mereka.
Saat Emily akan tidur, David menanyakan Alex, yaitu boneka mainannya. Emily menjawab dia sudah tidak menyukai boneka itu lagi, karena Emily sudah mempunyai teman baru. Tetapi temannya itu bukan boneka, melainkan seseorang yang bernama Charlie. Kemudian David menelepon Catherine untuk membicarakan mengenai Emily, karena trauma Emily sudah menciptakan khayalan teman baru yang membuat David merasa khawatir. Saat David membuang sampah, dia sempat melihat boneka Emily, tetapi boneka itu sudah rusak yang membuat David terheran-heran. Keesokannya saat David membeli 2 alat pancing, dia melihat Emily sedang berbicara dengan Sheriff. Kemudian David langsung menghampiri mereka. Ternyata Sheriff menilang karena David parkir kendaraannya sembarangan. Dan David merasa kecewa karena dia benar-benar tidak menyadarinya. Saat mereka memancing, entah kenapa Emily menggunakan kumbang sebagai umpan. Padahal ayahnya sudah menyiapkan umpan khusus untuk memancing. Ketika David sedang tertidur, tiba-tiba ia mendadak terbangun. Dan seperti biasa selalu di jam 2 malam. Kemudian David bergegas pergi menuju kamar mandi. Saat David di sana, dia terkejut karena melihat tulisan yang dibuat oleh seseorang. Kemudian David melihat Emily sedang berdiri di sana. Langsung saja David menanyakan hal itu. Tetapi Emily tidak mengakuinya, karena dia tahu yang melakukan itu adalah Charlie. Namun David masih tidak percaya, karena tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berdua. Lalu David menelepon Catherine mengenai masalah semalam. Namun tak lama kemudian Elizabeth datang bersama Amy. Lalu mereka berdua diperkenalkan dengan Emily. Kali ini Emily menyapa pada orang lain. Kemudian David mengobrol dengan Elizabeth di ruang tamu, sedangkan Emily dan Amy bermain bersama di kamar. Namun Emily tidak banyak bicara, karena dia tidak menyukai Amy berada di dekatnya. Sampai dia memperlihatkan boneka yang dirusak oleh dirinya. Lalu mereka bergegas pulang dan sempat berpamitan dengan David. Kemudian saat David sedang mencuci piring, dia melihat Emily sedang bermain yang ditemani oleh seseorang tak dikenal. Langsung saja David menghampirinya dan langsung mengajak Emily masuk ke rumah. Ternyata pria itu adalah Stephen, suaminya Laura. Ketika malam hari, David mendengar suara Emily sedang berbicara dengan seseorang. Lalu David langsung menghampirinya. Saat dia lihat hanya Emily sendirian. Dan Emily memberitahu bahwa dia sedang berbicara dengan Charlie. Tetapi Charlie baru saja pergi lewat jendela. Membuat David semakin penasaran. Lalu David memeriksa jendela, namun tidak ada siapa-siapa. Lalu David langsung menutupnya kembali. Kemudian David ingin berkenalan dengan Charlie. Tetapi menurut Emily itu tidak mungkin, karena Charlie tidak ingin mengenal David. Saat David sedang menulis catatan hariannya, Emily sedang bermain petak umpet dengan Charlie. Dia terus mencari keberadaan Charlie. Bahkan Emily sampai mencari ke bagian gudang. Saat mencari di sana, dia sempat melihat tempat tidur Charlie. Tak lama kemudian tiba-tiba lampu ruangan itu mendadak mati. Langsung saja Emily menjerit. Lalu David menghampirinya dan menanyakan yang dilakukan Emily di sana. Dan Emily berkata ada Charlie di sini. Namun diperiksa oleh David tidak ada siapa-siapa dan lampu ruangan kembali terang. Besok malamnya Elizabeth datang ke rumah David dan dia memasakkan sesuatu untuk mereka. Dan David membantu Elizabeth menyiapkan hidangan. Tak lama kemudian Emily datang dengan berdandan layaknya wanita dewasa. Langsung saja David menyuruhnya untuk mengganti pakaian itu. Namun Emily tidak mau, dia ingin tetap memakai pakaian seperti ini. Pada akhirnya David mengizinkan Emily memakai pakaian itu, dan mereka makan malam bersama. Lalu Elizabeth memberikan hadiah berupa buku cerita. Tetapi entah kenapa Emily malah menjatuhkan buku tersebut, yang membuat David merasa kesal terhadap Emily dan menyuruhnya kembali masuk ke kamar. Ketika David tertidur, dia sempat bermimpi saat di sebuah pesta.
Tapi tak lama kemudian dia tiba-tiba terbangun, dan seperti biasa selalu di jam 2 malam. Lalu David pergi menuju kamar mandi. Lagi-lagi dia melihat kembali tulisan di tembok seperti kemarin. Namun kali ini ada seekor kucing milik Emily yang telah mati. Langsung saja David kaget dan segera akan menguburnya. Lalu David pergi ke kamar Emily, namun Emily langsung berkata bahwa Charlie lah yang melakukannya, dan David hanya bisa terdiam. Besok pagi saat mereka sarapan, David menanyakan tentang Charlie, mengapa sampai melakukan hal itu, dan Emily menjawab karena Charlie membenci David, dia tidak ingin melihat David bahagia. Kemudian Emily memperlihatkan beberapa gambar mengerikan. Tak lama kemudian Catherine datang menjenguk Emily, dan Emily merasa bahagia kedatangan Catherine. Lalu Catherine ingin mengambil Emily kembali agar bisa dievaluasi, tapi David tidak menyetujuinya karena dia khawatir akan memperparah Emily. Pada malam hari David masuk ke kamar Emily. Dia melihat kembali gambar yang dibuat Emily dan sempat melihat buku catatan Emily. Namun buku itu kosong, hanya ada gambar seseorang yang sedang bunuh diri. Tak lama kemudian Emily datang dan langsung saja David merasa kaget, lalu berpura-pura sedang membereskan kamar. Dan seperti biasa pintu kamar selalu terbuka, namun kali ini Emily tiba-tiba ingin menutupnya. Beberapa saat kemudian David melihat tetangganya sedang bertengkar, lalu dia terus menelusuri menggunakan teropong. David melihat mereka sedang membicarakan sesuatu. Besok paginya David datang ke rumah Laura dan sambil memberikan sesuatu. Tujuan David adalah ingin bermaksud membantu masalah mereka. Namun Laura menolak hal itu. Dia malah menyuruh David pergi karena khawatir ketahuan oleh suaminya. Tak lama kemudian Elizabeth datang ke rumah David. Saat Elizabeth memanggil namun tidak ada satupun yang mendengar. Lalu dia langsung masuk ke kamar Emily sambil membawa bunga untuk Emily. Kemudian Emily mengajak Elizabeth untuk bermain petak umpet. Tapi mereka tidak hanya berdua, ada satu orang lagi yaitu Charlie. Tetapi Charlie sedang bersembunyi. Lalu Elizabeth mencari keberadaannya. Saat Elizabeth memeriksa di lemari, tiba-tiba saja dia langsung panik sampai jatuh ke jendela. Lalu David memeriksa kamar Emily dan dia sedang menggambar sesuatu. Kemudian David memeriksa jendela yang sudah rusak dan tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian sheriff datang melaporkan bahwa Elizabeth mengalami kecelakaan mobil. Tetapi Elizabeth tidak ada di dalam mobil. Dan sheriff menanyakan apakah dia mampir ke rumahnya. Lalu David menjawab bahwa dia tidak datang ke rumahnya. Dan sheriff langsung kembali pergi. Setelah sheriff pergi, tiba-tiba Emily menangis. Dan Emily memperlihatkan jam beker yang menunjukkan pukul 2. Lalu David langsung memeriksa kamar mandi, ternyata di sana ada Elizabeth yang sudah meninggal. David panik bukan main. Langsung saja David menanyakan kepada Emily siapa yang telah membunuh Elizabeth. Namun tetap saja Emily selalu menjawab Charlie lah yang melakukannya. Lalu David mengunci Emily di kamar sendirian. Kemudian David akan mengubur mayat Elizabeth. Namun entah kenapa mayat Elizabeth tidak ada di kamar mandi, yang membuat David semakin merasa panik. Lalu dia keluar mencari keberadaan Charlie dan mayat Elizabeth. Sedangkan Emily berusaha membobol kunci pintu kamar. Tak lama kemudian dia berhasil keluar lalu menelepon Catherine agar segera menolongnya. Setelah beberapa saat, David menemukan seseorang tepat di belakangnya. Ternyata itu adalah Stephen. Namun entah kenapa David langsung berlari ketakutan. Lalu Stephen mengejar David, namun David berhasil lolos setelah mengunci pintu. Kemudian David memeluk Emily dan sempat melihat barang yang masih tersimpan. Lalu dia memeriksa satu persatu barang miliknya itu. Namun barang-barang itu masih utuh, belum pernah dia pakai. Namun anehnya di ending sebelumnya dia telah memakai barang-barang itu. Seperti menulis buku catatan dan mendengarkan musik. Ternyata benar dugaan David.
Charlie itu memang tidak ada, karena Charlie adalah dirinya sendiri, yaitu David. Ternyata selama ini yang menemani Emily bermain petak umpet adalah David sendiri. Bahkan yang membunuh Allison dan Elizabeth juga dirinya. Karena David mempunyai kepribadian ganda, juga bisa disebut setengah psikopat. Tak lama kemudian Sheriff datang kembali. Namun tidak ada satu orang pun yang membuka pintu. Lalu dia langsung masuk saja karena tidak ada satu orang pun yang mendengar. Kemudian dia langsung masuk ke kamar Emily. Saat dia periksa, Emily sedang menggambar sesuatu. Dan dia menanyakan ayahnya, namun tak lama kemudian tiba-tiba lampu ruangan mendadak mati. Dan anehnya Emily langsung menghilang. Lalu Sheriff langsung panik dan dia mencari David dan Emily. Saat dia berhasil menyalakan lampu, tiba-tiba dia dipukul oleh David sampai mati. Dan Emily sempat melihat kejadian itu. Saat mayatnya disimpan di gudang, Emily mencoba mengunci pintunya dengan alat sesuatu. Namun nasib sial, David sudah berada di luar. Langsung saja David menghitung untuk bermain petak umpet, dan Emily segera bersembunyi ke kamarnya dan mengunci. Beberapa saat kemudian Catherine datang dan dia memanggil David dan Emily. Namun tak ada jawaban dari mereka. Lalu Catherine melihat sekop tergeletak dengan bekas darah. Dan dia melihat pintu ruang terbuka. Karena penasaran dia mencoba masuk ke sana. Tak lama kemudian David datang dan sempat mengagetkan Catherine. Namun kali ini David dengan sikap yang berbeda. Tanpa basa-basi, David langsung mendorong Catherine sampai ke bawah. Namun dia masih sadar dan sempat melihat mayat Sheriff. Dia kaget bukan main. Tanpa pikir panjang, Catherine langsung mengambil pistol milik Sheriff. Dia pergunakan untuk jaga-jaga apabila David mencoba melukainya lagi. Di waktu bersamaan, David sedang sibuk mendobrak pintu kamar Emily. Dan Emily mencoba kabur lewat jendela. Tapi dia kesulitan untuk membuka jendela itu. Saat David berhasil mendobrak pintu kamar, nasib baik bagi Emily, dia berhasil kabur melarikan diri ke hutan. Lalu Catherine juga mencoba mendobrak pintu yang dikunci oleh David. Untungnya Catherine berhasil membukanya. Kemudian dia mencari Emily sambil membawa pistol. Dan dia sempat melihat pintu jendela terbuka. Lanjut dengan Emily. Saat dia bersembunyi di balik batu, David mencoba mencarinya. Dengan penuh rasa takut, dia berharap Catherine cepat datang dan menolongnya. Sedangkan David dengan santuy terus mencari Emily. Saat David melihat di balik batu, dia hanya melihat kotak musik dan boneka rusak bekas milik Emily. Kemudian David memutar kotak musik itu sambil mengalirkan di atas air. Tak lama kemudian Catherine datang dan sempat dikagetkan oleh David. Sedangkan Catherine terus menodongkan pistolnya karena dia sangat ketakutan. Tanpa pikir panjang, David langsung menyerang Catherine dan mencoba membunuhnya dengan cara mencekik. Saat Catherine hampir kehabisan nafas, tiba-tiba Emily berteriak kepada David. Langsung saja David menghampiri Emily. Saat David mendekatinya, Emily terus memohon agar tidak membunuh Catherine. Tetapi dia abaikan saja. David terus mendekati sambil mengedipkan lampu senternya. Saat kedipan terakhir, tiba-tiba Catherine berdiri sambil menodongkan pistol. Dengan berat hati, Catherine langsung menembak David sampai meninggal. Dan Emily hanya bisa menangis sambil menutupkan mata. Beberapa waktu kemudian, Emily sedang menggambar dirinya dan Catherine. Ternyata Emily tinggal di rumah bersama Catherine, dan Emily akan bersiap-siap berangkat sekolah. Lalu film memperlihatkan gambar yang dibuat Emily. Ternyata setelah selesai digambar, kepala Emily ada 2 buah. Kemudian film pun selesai. Oke, itulah alur film Hide and Seek yang dirilis pada tahun 2005. Kesan menurut gua dari jalan cerita film ini sangat menarik dan bisa membuat penonton merasa kaget. Karena selama ini orang-orang yang telah meninggal ternyata dibunuh oleh David. Bahkan Emily sekalipun sempat akan dibunuh olehnya.
Namun untung saja Catherine sempat menyelamatkan Emily. Dengan terpaksa Catherine harus membunuh David. Oke, terima kasih sudah menonton. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam review film kali ini.